Sebelum kita masuk ke daerah yang dianggap lumbung suara besar tadi mengenai partai pendatang baru. Ada Gelora, ada Umat, kemudian banyak juga publik yang mempertanyakan bagaimana nasib PSI. Apakah akan tembus ambang batas 4%? Bung Henry Satrio terlebih dulu, punya analisa atau datanya Bang? Ya kalau menurut saya memang agak terlambat ya Kaisang masuk. Tadi saya sudah sempat menjelaskan ada dua hal. Yang pertama PSI ini kan memang partai yang sangat fokus pada anak muda ya. Sementara partai-partai politik lain itu sudah punya sayap organisasi anak muda. Gerindra itu punya sayap organisasi, PDI Perjuangan dia punya, Golkar juga punya, PKS punya, PKB punya. Jadi hampir semua partai politik saat ini ya memang sudah terkoordinasi atau mempersiapkan ada organisasi yang bisa merekrut anak-anak muda. Nah sayap-sayap organisasi yang merekrut anak muda ini menjadi topangan tersendiri buat partai-partai politik itu. Sehingga pada saat PSI masuk, ini tidak terlalu mengganggu kekuatan atau kesolidan partai politik yang ada. Nah, hadirnya Mas Kaisang dengan Pak Jokowinya lagi, itu menurut saya secara timing memang terlambat. Kalau misalnya dia masuknya di 2022, masih ada minimal 1 tahun untuk bergerak, mungkin ceritanya agak berbeda gitu ya. Dan pada saat itu pun kan sudah jadi tuh susunan daftar caleg tetap ya. Sehingga Mas Kaisang juga tidak bisa masuk ke dalam daftar itu. Jadi dua hal itu menurut saya. Yang pertama tentang sayap partai. Dan PSI ini seingat saya satu-satunya partai politik yang nggak punya sayap partai. Jadi dia cuma ngandelin itu aja tuh, anak-anak itu aja. Caleg-caleg itu gitu. Terus kemudian yang kedua masalah timing menurut saya. Jadi kalau kemudian PSI nggak lolos gitu ya. Itu bukan hal yang mengagetkan sih sebetulnya. Tapi PSI ini punya waktu untuk bebenah dan bisa saja kemudian mereka lolos di pemilu berikutnya asal mereka memperkuat sayap organisasinya. Misalnya harusnya PSI juga punya sayap organisasi misalnya di buruh, kemudian sayap organisasi anak muda kreatif itu mungkin akan lebih memperbesar partai politik itu. Di samping ya tentu saja dengan misalnya hasilnya memang Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres, so artinya tuah Jokowi itu pasti akan berguna untuk mengembangkan atau memperbesar postur dari PSI itu gitu. Oke, Mas Hafizul, bagaimana Anda melihat fenomena soal PSI? Karena kan kita lihat, oh jangan-jangan ini PSI bisa masuk begitu. Tapi ternyata disampaikan oleh Mas Hensat tadi, karena telat masuk nih. Ya, kalau kita bicaranya pakai data ya, kita 23,3%, situasinya PSI sekarang di angka 1,95. Oke. Ambang batas untuk masuk ke DPR itu kan 4%. 4%. Jadi butuh 2% lagi dan pertaruhan terakhir ya berarti di angka 2% sekarang. Kalau misalkan data 23,35 berarti masih butuh sekitar 76% lagi data masuk ini berubah atau tidak. Tapi kalau misalkan tidak berubah tetap di angka 1, kita sih berpikir tidak mungkin PSI masuk ke Senayan tapi versi quick count. Nah, itu mungkin ya kalau dari sisi data. Tapi kalau dari sisi analisa politik kita sih melihat PSI itu udah 2 kali ya. Udah 2 kali dari 2019, 2024 dan akhirnya situasinya nggak berbeda nih. Kalau misalkan situasi ini bertahan sampai akhir, situasinya nggak berbeda dari tahun 2019. Mungkin Bang Hensat tadi punya analisis tentang keterlambatan masuk ya. Tapi kalau saya sih lebih melihat sayap organisasi itu. Sama ya, sayap organisasi. ketokohan Bang. Jadi misalkan kayak gini, Gerindra tuh bisa cepat naik karena tokohnya jelas. Ini Pak Prabowo. Sementara PSI menokohkan Pak Jokowi, menokohkan Mas Ganjar yang bukan kader PSI. Sambil kami tampilkan, kalau untuk peringkat Gerindra saat ini, sambil kita perlihatkan peringkat Partai Gerindra. Gerindra di kita tuh sekarang tuh masih di posisi kedua ya, 14,25%. Masih PDI Perjuangan yang paling tinggi itu di 18,9%. Oh maaf, Golkar justru udah nomor 2. Kita di posisi kita 14,76. Setuju Bang ya? Kita juga Golkar masih nomor 2 ya, 15%. Disusul Gerindra 13,6%. Yang menarik justru setelah itu PKB, Nasdem, Demokrat, baru ke PAN. Nah kita setuju juga dengan Bang Haji tadi, P3 ini mungkin ada harapan untuk bisa melewati. Karena di angka kita tuh udah mencapai 3,65%. Iya. Jadi kalau misalkan ini mereka bertahan nih, Tetap jadi 9 mendapatkan kotel efek di situ. Karena ada tokohnya sekarang kan, Bang Sandi juga ada di sana. Iya.
kalau bisa dapat 4% dia bisa kembali masuk ke Senayan. Artinya partai-partai yang sudah ada di Senayan hari ini tidak berubah. Tidak akan ada berubah, tidak akan ada yang tertendang begitu dari kursi Senayan ya? Yang hampir pasti justru mungkin tidak ada yang masuk. Oke. Karena yang dari yang baru ini paling gede itu cuma PSI dan Perindo di angka 1,99 dan 1,49. Sisanya Partai Umat 0,4, Hanura tidak mencapai 1%, semuanya tidak mencapai 1% termasuk pecahan dari Partai PKS. Gelora tuh hanya tidak mencapai 1% nggak Mas? 1,4 ya. 1,4. Sambil kami tampilkan ini mulai dari indikator, tadi poltreking, Cyrus, kemudian LSI, DNJA, pergerakan suara partai yang masuk meskipun jauh lebih rendah ya Mas Aji ya, dibandingkan dengan suara untuk capres. Ya, Sambil betul. kita perlihatkan. Iya, memang kita lihat data pileg ini bergeraknya lebih lambat ya dibanding data masuk quick count untuk pilpres ya, karena memang kita lihat di daerah-daerah, laporan dari tim kami di daerah, memang ada beberapa daerah yang penghitungan suaranya itu tidak sama ya. Jadi ada setelah pilpres kemudian menghitung untuk DPD RI, ada juga yang setelah pilpres menghitung DPR RI ya. Jadi berbeda-beda. Kemudian kedua, karena jumlah kertas suaranya juga lebih besar, tentunya menghitungnya juga lebih lama ya. Namun dari data yang kita dapatkan per saat ini, memang ada 33,4% data masuk untuk quick count partai politik ya. Dimana yang tadi disinggung oleh Mas Hafiz ya, bahwa dari total partai yang sekarang masuk di parlemen, hanya P3 yang situasinya masih belum aman ya. Artinya potensinya 50-50 untuk lolos di atas 4% ya. Walaupun naik terus ini Mas, ini 3,54. Iya, 3,5, tapi angkanya kan belum di atas 4%. Memang dalam survei terakhir kita menempatkan P3 sebagai partai yang memang masih belum aman. Karena kalau dikurangi margin error dari survei kita, memang bisa di bawah 4%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya sedikit merespons soal PSI ya. Saya pikir PSI ini memang problemnya adalah kita tahu dalam sistem multipartai, kotel efek itu memang tidak akan bisa maksimal ya, karena dengan koalisi misalnya ya, koalisi mereka mengusung paslon 02 ya, Prabowo dan Gibran, namun kotel efeknya atau efek dari ketokohan Prabowo ataupun efek Jokowi itu kan menyebar, terutama ke partai-partai yang asosiasinya lebih kuat dengan capres, yaitu Gerindra. Jadi itu persoalan pertama PSI. Yang kedua adalah, saya pikir ini problem lama dari PSI ya. Jadi walaupun mereka kuat image secara dalam istilahnya serangan udara, tapi memang perangkat dan infrastruktur mereka untuk bertarung di dapil itu memang lemah ya. Mereka nggak punya tokoh-tokoh yang kuat atau vote getter yang kuat untuk dapil-dapil besar ya. Misalnya DKI ada 3 dapil, tapi tidak merata kekuatan calegnya. Mungkin hanya 1 caleg yang bagus, sisanya kurang bagus. Kemudian di dapil-dapil di Jawa Tengah, Jawa Barat dan beberapa dapil besar memang rata-rata tokohnya hanya 1 ya di setiap dapil. Inilah yang kemudian saya pikir juga menjadi kelemahan dari PSI. Sementara kalau kita lihat kekuatan partai-partai misalnya PAN, kemudian PKB ya, Nasdem dan yang lain, memang selain image partai secara umum mereka bisa mainkan, namun juga infrastruktur dan vote getter mereka di setiap dapil juga kuat. Minimal ada 2-3 caleg yang bisa mengumpulkan suara. Jadi saya pikir itu problem PSI ya, angkanya masih 1, sekian persen, memang butuh keajaiban untuk lolos PT ya. Oke, baik. Mas Hensat. Ya, tadi sudah dijelaskan berdasarkan angka kan. Jadi ya nanti kita tunggu saja. Tapi kalau kemudian ternyata 9 partai politik ini memang tidak ada perubahan, so artinya mereka minimal bisa bertahan lah ya dengan cara apapun. Misalnya PAN yang akhirnya mengunci diri dengan Pak Prabowo dan akhirnya naik ke atas, termasuk juga strategi lamanya PAN kan menggait artis-artis gitu ya. Sementara ya P3 nampaknya memperbaiki diri di grassroots, sehingga walaupun tergolong partai old cracks ya, itu akhirnya masih bisa bertahan. Tapi memang sayangnya partai-partai baru ini nampaknya belum bisa menggeser dominasi 9 partai ini. Kalau walaupun untuk partai pemenang Mas, apakah akan masih dipertahankan oleh PDI Perjuangan atau bergeser? Nah itu akan menarik kan kalau dari Mas Aji dan Cyrus kan nampaknya terlihat bahwa akan ada perubahannya. Nah kalau saya melihatnya apapun itu perubahannya gitu ya, yang penting adalah bahwa yang kalah ini bisa menjadi oposisi yang kuat. Itu menurut saya yang harusnya dinanti oleh rakyat Indonesia. Jadi jangan semua kemudian
partai politiknya itu bergabung semua ke pemerintahan, jadi nggak ada oposisinya. Tapi Nah, kalau dilihat nanti komposisinya antara oposisi dengan koalisi pendukung pemerintah akan seperti apa Mas Hensat? masih akan lebih besar ke pendukung pemerintah sih. Kalau dilihat dari skema hari ini kan sangat mungkin yang akan menjadi oposisi itu baru kebayang saya PDI Perjuangan. Ya. Gitu. Tapi yang lain misalnya kayak Nasdem, PKB gitu ya, PKS gitu mungkin akan bergabung dengan pemerintahan gitu. P3 pun saya yakin juga akan ke pemerintahan. Jadi mungkin hanya PDI Perjuangan yang akan menjadi oposisi, tapi DNA-nya PDI Perjuangan sebenarnya ada DNA oposisi. Jadi pada saat mereka menjadi oposisi justru partai ini membesar luar biasa dan akhirnya bisa menghadirkan simbol-simbol baru dalam demokrasi seperti hadirnya seorang Joko Widodo ini. Singkat Bang Hafiz. Ya, kalau membaca koalisi setelahnya itu kita harus baca setelah data ini fix. Oke. Karena ada politik elit yang berlangsung habis ini, ada negosiasi antara Pak Prabowo. Tapi kita harus ingat Pak Prabowo dari awal sampai akhir selalu bicara tentang politik merangkul, bahwa kita harus membangun negara ini bersama-sama, dan Pak Prabowo menang hari ini. Ya, tapi kalau koalisi semua nggak bagus buat demokrasi karena nggak ada yang mengawasi. Iya, nah itu nanti tidak bisa kita hitung, tuh harus dihitung setelah ada hitung-hitungan antara elit, bukan hitung-hitungan partai politik di hasil Kualitatif quick count. ya jatuhnya ya. Revisi sedikit Mas, ada sedikit data yang saya pikir penting untuk menjadi notes kita ya. Sebelum selesai ya, bahwa dari data yang masuk kita 35,7%, memang ini terlihat masih konsisten ya, PDIP di atas, disusul Golkar, kemudian Gerindra ya. Iya betul. Kalau kita mengacu pada 2 survei terakhir ya, survei sebelum pra pemilihan di tanggal 16 sampai 29, memang ada tren kenaikan Gerindra, termasuk exit poll kita ya. Rata-rata exit poll dari lembaga-lembaga nasional menunjukkan bahwa ada tren kenaikan Gerindra, tapi memang exit poll ataupun survei itu sama-sama kita menanyakan opini ya, sedangkan data quick count adalah data faktual di TPS ya. Kalau kita lihat trennya ya, saya masih membuka peluang bahwa PDIP masih punya kans untuk menjadi juara ya. Jadi PDIP walaupun tadi basis suara yang masuk masih rata-rata dari basis PDIP ya, terutama Jawa Tengah kemudian Bali, namun kita lihat trennya ada beberapa wilayah, misalnya Sumatera yang Golkar juga cukup powerful ternyata. Jadi bukan hanya persaingan antara PDIP dan Gerindra, tapi Golkar juga di beberapa wilayah cukup signifikan, sehingga memang kita tunggu di atas 70% baru bisa kita simpulkan ya peta kekuatan partai. Namun dari data ini menunjukkan bahwa antara 3 partai ini ya, terutama PDIP dan Gerindra masing-masing masih punya kans untuk menjadi juara di Pileg 2024. Terima kasih banyak Mas Aji, Bang Hensat dan juga Bang Hafiz. Inilah hasil real count, data sementara masih sekitar 88% lebih. Nanti ada Caca Anissa dan juga Kirana di Presiden Pilihan Rakyat di saya. Ya, boleh kita undang dulu Benar teman sekali, Tisa, Andro, dan gimana? juga teman-teman sekalian yang tadi sudah sejak pagi ya Meriah ya. mendialogkan, bahkan juga melihat bagaimana secara data quick count terbaru. Tapi lengkapnya kan kita nanti juga akan membahasnya di Presiden Pilihan Rakyat, dan data yang paling terbaru semakin banyak, semakin malam, dan pastinya pidato kemenangan. Saya tidak mengatakan bahwa ini pidato kemenangan adalah memang akan terjadi malam hari ini, tapi bisa saja ya Ken ya. Kalau dari Ken seperti apa? Ya, tentu kita masih akan terus mengupdate bagaimana hasil quick count yang harus terus diperbarui setiap waktunya untuk Anda pemirsa di program Presiden Pilihan Rakyat tentunya. Masih nanti Bang Henry Satrio juga masih akan bergabung bersama kita. Ya. Selengkapnya tentunya saat Ada yang lagi. bergabung, ada Andro yang harus bisa. undur diri. Tapi yang Iya. jelas pemirsa, kami berdua undur diri terlebih dahulu. Saya Tisa Noveni. Dan saya Andromeda Merkuri, Presiden Pilihan Rakyat kembali sesaat lagi pemirsa.